Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S1222049. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu progres dari judul saya mengenai implementasi algoritma Knert Snakeboard atau KNN untuk klasifikasi gangguan tulang belakang berdasarkan data biomekanik. Nah, untuk latar belakangnya di sini gangguan tulang belakang seperti hernia diskus dan spondylolisthesis itu adalah kondisi medis yang dapat menyebabkan nyeri dan gangguan mobilitas. Nah, diagnosis yang cepat dan akurat sangat penting untuk penanganan dini dan efektif. Salah satu pendekatan untuk membantu diagnosis adalah dengan menggunakan data biomekanik pasien dan teknik machine learning seperti KNN untuk klasifikasi otomatis. Nah, untuk datasetnya di sini itu sumbernya dari Kaggle. Untuk data biomekaniknya itu dari 310 pasien ortopedi. Untuk fiturnya ada pelvic incidence, pelvic tilt, lumbar lordosis, angel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 fitur. Kemudian ada 3 label kelas, ada normal, hernia diskus, dan spondylolisthesis. Nah, tujuan dari ini itu untuk menerapkan algoritma dari KNN untuk menyelesaikan masalah klasifikasi medis itu menggunakan data biomekanik. Nah, namun sebelum itu saya akan jelaskan sedikit mengenai sejarah singkat dari algoritma KNN ini. Nah, KNN ini ditemukan oleh Fix dan Hodges di tahun 1951 di Stanford University. Dia itu publish makalah yang berjudul Discriminatory Analysis Non-Parametric Discrimination Consistent Properties. Mereka mengembangkan KNN itu sebagai metode non-parametrik untuk klasifikasi statistik, terutama pada situasi di mana tidak ada asumsi distribusi data, seperti distribusi normal. Nah, algoritma KNN ini muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan metode klasifikasi statistik parametrik yang ada di sebelumnya. Nah, sebelum hadirnya KNN itu banyak pendekatan klasifikasi, seperti ada Gaussian yang memiliki varian yang sama antar kelas serta hubungan antara fitur yang bersifat linear. Kemudian ini ada beberapa metode sebelum penggunaan metode KNN ada regresi linear itu untuk memprediksi nilai kontinu. Nah, dia kelemahannya membutuhkan asumsi bahwa hubungan antar variabel itu adalah linear. Kemudian ada analisis discrimination linear, ada metode parametrik lainnya seperti naive Bayes. Nah, untuk referensi jurnal dari penelitian terkait di sini ada yang pertama itu ada implementasi algoritma genetika pada KNN untuk klasifikasi kerusakan tulang belakang. Penelitian ini dia menggabungkan algoritma genetika dengan KNN untuk meningkatkan akurasi klasifikasi gangguan tulang belakang. Nah, hasilnya di sini menunjukkan peningkatan akurasi dari 82,54% menjadi 93%. Nah, kemudian yang kedua itu ada optimasi nilai K pada KNN dengan particle swarm optimasi untuk klasifikasi kelainan tulang belakang berdasarkan parametrik biomekanik. Nah, untuk penelitian ini, dia menggunakan particle swarm optimasi untuk menentukan nilai K optimum dalam algoritma KNN itu untuk meningkatkan akurasi klasifikasi kelainan tulang belakang. Kemudian yang ketiga itu ada perbandingan algoritma C45 dan KNN pada klasifikasi penyakit disk hernia dan spondylolisthesis dalam kolom vertebralis. Nah, studi ini dia membandingkan akurasi dan waktu eksekusi antara algoritma C45 ini dan KNN dalam klasifikasi penyakit disk hernia. Itu hasilnya menunjukkan akurasi KNN-nya sebesar 83%. Yang keempat, ada penerapan algoritma fuzzy KNN pada klasifikasi penyakit kelainan tulang belakang berdasarkan vertebral column dataset. Ini
hasil akurasinya itu mencapai 83,3% dengan nilai K-nya itu sama dengan 5. Dan terakhir ada deteksi derajat kebengkokan tulang belakang berdasarkan citra medis digital menggunakan metode local binary pattern dan KNN. Penelitian ini dia mengklasifikasikan kondisi tulang belakang berdasarkan citra medis menggunakan metode LPB dan KNN. Akurasi terbaiknya itu mencapai 65%. Nah, untuk codingannya di sini pertama itu kita import Panda. Import Panda di sini kita mengimport pandas untuk mengolah seaborn dan matplotlib untuk membuat klasifikasi visualisasi grafik serta NumPy untuk perhitungan. Kemudian kita lanjut untuk get the data di sini pada baris ini sangat penting. Artinya kita memuat data dari sebuah file CSV bernama KNN Project Data ke dalam sesuatu yang kita sebut dengan DF Data Frame Pandas. Kemudian yang ketiga itu ada DFF untuk membaca dataset kita. Kemudian di sini kita akan print jumlah baris dan kolomnya. Jumlah baris dan kolomnya di sini ada 100,11. Itu kita punya 1000 baris data dan 11 kolom. Kemudian bagian NSS plot ini perintah untuk membuat scatter plot. Ini adalah gambar dari scatter plotnya. Dari per plot ini kita bisa lihat bagaimana persebaran data. Nah, setiap titik yang berwarna biru dan orange itu dia memiliki kelas target yang berbeda. Perhatikan di sini, di plot ini, ada beberapa grafik kelompok biru dan orange itu terlihat saling tumpang tindih. Itu menunjukkan bahwa memisahkan kedua kelas itu mungkin sedikit menantang dengan fitur-fitur ini. Oke, kita lanjut dengan standarisasi variabel. Nah, standarisasi variabel ini kita menggunakan standar scalar dari scikit-learn. Kita feed scalar ini ke data kita kecuali ke label ke kolom target class. Karena itu adalah target yang ingin kita prediksi, bukan fitur yang perlu kita ubah skalanya. Kemudian ini adalah tampilan dari data frame kita. Sesudah distandarisasi tadi, kemudian kita train test split. Train test split ini kita pisahkan fitur kita yaitu X, data yang sudah distandarisasi tadi, dan Y yaitu target class ini. Kemudian kita bagi data ini menjadi data latih dan data tes. Kemudian kita gunakan KNN-nya. Di sini pertama kita import KNN-nya, kemudian kita inisialisasi model KNN-nya. Kita menggunakan neighbor 1, tetangga terdekatnya 1, kita hanya akan mempertimbangkan satu tetangga terdekat untuk klasifikasi. Kemudian kita gunakan extraneous trend tadi. Kemudian untuk prediksinya, di sini kita akan melihat seberapa baik model itu bekerja. Untuk hasil dari confusion matrix-nya ini ada, kita bisa hasilnya 142 data kelas 0 yang berhasil diprediksi dengan benar. Kemudian ada 155 data kelas 1 yang diprediksi dengan benar juga, true positif. Sementara itu ada 60 data kelas 0 yang salah diprediksi dan 40 data kelas 1 yang salah diprediksi sebagai kelas 0. Kemudian selain confusion matrix, di sini kita ada juga classification report. Untuk hasil akurasinya di sini ada 74% dari total prediksi